Oke, yes. Sebelumnya ini suaranya udah kedengaran jelas apa belum? Bentar ya. Oke, sebelumnya mau nanya teman-teman semua. Eh, sebelumnya mau tanya dulu nih. Udah kedengaran jelas belum? Mbak Ayu ngomong sudah jelas. Yang lain gimana? Jelas, oke. Alhamdulillah ya. Oke. Oke. Tunggu sebentar ya teman-teman. Sekitar. Oh iya, startnya udah ada. Berarti ya kita mulai aja yuk. Udah ada 9 orang. Oke lah, kita mulai aja ya, sembari menunggu teman-temannya yang lain dan sembari menunggu ustadznya juga ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu Waalaikumsalam. wassalamu ala asrofil uh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kesempatan dan nikmat sehat untuk bisa mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu kegiatan kajian umum Akademi Pranika. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan pada baginda, pada sorry dan kita pada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Semoga kita semuanya yang ada di sini dan dimanapun kita berada bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat kelak dan bisa berkumpul di jannahnya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, kepada teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Sebelum kita memulai eh, kegiatan kita pada hari ini dan menyapa pemateri, aku mungkin ingin mengobrol sebentar kepada teman-teman yang baru bergabung mungkin atau yang sudah lama bergabung. Kalau boleh tahu, boleh tulis kolom komentar dulu. Boleh minta responnya teman-teman. Ya, sebelum itu gimana kabarnya teman-teman semua yang ada di sini? Ada Mbak Inaya, ada Mbak Jihan, ada Mbak Yuni, ada Mbak Desi, ada Mbak Ayu, Mbak Sevi, Mbak Tati, Mbak Lia, Mbak Anas, dan Mbak Alifa. Oh, Masya Allah ya. Insya Allah pada sehat ya. Alhamdulillah. Syukur Kak baik Kak. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih teman-teman, ada yang baru pertama kali gabung di kegiatan pada malam hari ini, yaitu kegiatan Akademi Pranika ya, yang setiap pekannya kajian umum. Ada yang baru bergabung? Iya baru, wah baru, Masya Allah. Kalau boleh tahu Mbak Lia Putri dari mana sih asalnya? Kalau boleh tahu, Palembang Kak, Palembang. Oke, Alhamdulillah ya, berarti masih daerah Palembang. Ada yang lain? Ada yang baru juga? Tes, tes. Wah, pada malu-malu nih sepertinya. Ya, oke lah. Mungkin cukup ya untuk ini karena pemateri juga sudah bergabung di sini. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang, insya Allah teman-teman udah pada tahu ya, yang judulnya yaitu
jangan nikah dulu kalau masih gini. Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya, kalau masih gini tuh seperti apa sih? Nanti, nah insya Allah nanti akan dijelaskan secara detail oleh pemateri kita, yaitu Ustadz Erwin Fakih, yang alhamdulillah Ustadznya sudah membersamai kita sekarang. Sebelum itu saya ingin sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana suara saya jelas? Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, apa namanya? Agak patah-patah Ustadz. Agak Apa patah-patah. mungkin Sekarang ya sekarang udah agak mendingan sih. agak mendingan ya. Entah Baik, baik. jaringan saya atau jaringan Ustadz kan. Jadi bingung juga kami Ustadz. Baik, baik. Sekarang gimana? Sekarang udah bagus, sudah lumayan bagus. Aman ya. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, khair. Antum apa kabar? Mas Habib, Alhamdulillah. ketemu Jadi, lagi kita. iya, alhamdulillah. Udah 2 kali atau 3 kali ya, lupa. Iya. Gimana Ustadz? Udah siap untuk menyampaikan materi pada malam hari ini tentang Insya tentang Allah yang sudah siap. sudah siap ya? Mungkin di sini teman-teman banyak ingin bertanya juga itu. Kalau pengen nikah tuh, kalau pengen nikah harus gimana aja gitu. Si bertanya-tanya. Oke, baik. Sepertinya ini Saya izin. 80% perempuan ya. Akhwat Iya, sebanyak kan ya. 80% kuat semua. Udah biasa itu Ustaz. Oke, izin buka dulu ya Ustaz. Gini, gini, monggo, monggo. Oke. Oke, baik kepada teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwasanya di sini kita sama-sama untuk mencari ridhonya Allah dan alhamdulillah Ustadznya sudah siap untuk menyampaikan materi dan kepada teman-teman juga boleh dipersilahkan untuk menyiapkan catatannya atau ada menyiapkan pertanyaan mungkin nanti di akhir-akhir ya pas pada sesi tanya jawab. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya untuk Baik Ustadz. biar bisa screen. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk kembali sharing. Saya kemarin diminta oleh Mas Insan ya namanya untuk sharing dengan teman-teman terkait dengan tema yang sedang akan kita bahas ya. Jangan nikah dulu kalau masih gini. Ini secuil nasihat sebelum benar-benar menikah. Mungkin di sini sudah ada yang menikah ataupun ada yang belum menikah. Insya Allah nasihatnya akan sampai kepada semuanya. Makanya semoga nanti bisa memberikan penjelasan yang baik dan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Baik, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah pertemukan kita tentunya dan tentunya pertemuan kita ini bukan pertemuan yang tidak disengaja. Karena Ini pertemuan yang jelas Allah telah berikan kemudahan untuk kita berjumpa walaupun lewat Zoom ya. Dan ini saya di dalam kamar. Biasanya saya di masjid ya. Ini di dalam kamar makanya penerangannya agak kurang. Mohon maaf kalau memang secara virtual wajah saya terlalu gelap di laptop atau di HP teman-teman semuanya. Tapi yang jelas yang penting adalah materinya. Yang penting suara saya jelas, maka semoga nanti bisa diambil manfaat. Ya. Yang kedua, salawat semoga tercurah pada Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita ikuti jalannya. Bahkan dalam menikah kita juga mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena menikah adalah sunnah daripada beliau dan itu merupakan salah satu solusi dalam Islam zah yang kita punya pada setiap diri manusia. Maka ini penting untuk kita juga bahas nasihat secuil ini.
tentang menikah itu harusnya seperti apa dan kalau belum belum seperti apa harusnya jangan menikah dulu. Insya Allah kita mulai dari sini dulu. Pertama, jangan pernah tergesa-gesa. Karena walaupun ini adalah sifat alamiah manusia ya. Bahkan Allah sendiri mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 11, Allah berfirman, "Wa kanal insanu ajula." Dan manusia itu bersifat tergesa-gesa. Ini memang sifatnya manusia, suka cepet-cepet, nggak sabaran, kemudian terburu-buru gitu ya. Tetapi memang nanti ada tergesa-gesa yang itu dibolehkan oleh syariat, seperti bersegera melaksanakan syariat, bersegera menuju ampunan Allah, bersegera untuk melaksanakan ketaatan. Itu justru malah dianjurkan. Tapi dalam beberapa kegiatan dalam beberapa hal tergesa-gesa itu buruk. Tergesa-gesa itu tidak baik. Bahkan Rasulullah menegaskan dalam salah satu sabda beliau, eh, at-ta'ai- at-ta'anni at-ta'anni minallah wal ajilatu minasyaiton. Nah, ini hadis riwayat Abu Ya'la di mana beliau menyampaikan yang artinya tidak tergesa-gesa atau ketenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tergesa-gesa datangnya dari setan. Makanya orang kalau sudah tergesa-gesa biasanya berpikirnya kurang maksimal, berpikirnya kurang matang dan akhirnya menyesalnya di belakang. Makanya untuk teman-teman semuanya yang ingin menikah, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Ini pesan untuk kita semua. Kecuali sudah siap, mungkin bisa dibantu ya yang belum dipersilakan untuk berbicara supaya tidak mengganggu temannya. Baik. Em, maka teman-teman semuanya, bagi yang belum menikah, jangan pernah tergesa-gesa, terburu-buru untuk langsung menikah. Karena kalau nanti sudah menikah itu bukan hal yang main-main, bukan hal yang kecil, pernikahan itu besar, makanya perlu persiapan yang lebih matang. Ingatlah bahwa pernikahan itu bukan balapan. Jadi jangan buru-buru, karena nikah itu perlu persiapan. Ada kalimat bagus dari Presiden Amerika yang pertama ya, Benjamin Franklin. Dia pernah mengatakan, if you fail to plan, you are planning to fail. Nah, itu kalimatnya Benjamin Franklin ini walaupun orang bukan orang Islam ya, tapi ini kalimatnya bagus. Kalimatnya bagus untuk juga kita pikirkan dalam-dalam. Bahwasanya dalam Islam juga kita nggak boleh gegabah dalam melaksanakan sesuatu. Jika kita gagal untuk merencanakan sesuatu, maka pada dasarnya kita sedang merencanakan untuk gagal. Jadi kalau dalam pernikahan juga sama. Kalau kita tidak merencanakan pernikahan kita, kita sedang merencanakan pernikahan yang gagal. Biasanya orang yang buru-buru itu tanpa rencana. Orang yang tergesa-gesa itu tanpa rencana, nggak punya visi, nggak punya tujuan, nggak punya banyak dipersiapkan, tiba-tiba menikah aja gitu, maka ini orang sedang bersiap-siap untuk gagal dalam pernikahan. Makanya teman-teman semuanya persiapkanlah. Kita aja mau pergi naik gunung, mau pergi eh, ke kampus, mau pergi ke sekolah itu persiapan. Ada bekalnya, ada buku yang harus dibawa, ada tasnya, ada seragamnya, semuanya perlu persiapan. Lah ini kita menikah. Menikah itu bukan hal yang sepele. Menikah itu hal yang besar menyatukan bukan hanya dua insan, tapi dua keluarga, dua adat, dua kebiasaan, dan dua pandangan yang berbeda. Ini kalau tidak punya persiapan yang matang, tentunya akan berakhir pada kegagalan dalam pernikahan. Dan ini faktanya banyak. Ini faktanya banyak. Nanti kita akan buka fakta itu di bagian slide selanjutnya. Tapi yang jelas, jangan terburu-buru. Pernikahan itu perlu persiapan. Dan makanya kita perlu benar-benar planning, merencanakan pernikahan kita itu ingin kita bawa kemana, persiapannya apa saja. Nah, kalau kita mau menikah kan biasanya persiapannya banyak ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan kalau kita nikah tanpa persiapan, bahayanya apa emang?
Ini kita lihat aja datanya. Bahwasannya salah satu efek dari menikah tanpa persiapan di tahun 2024 itu ada sekitar 400.000 kasus perceraian. Bayangin, ini 400.000 kasus ini, lebih tepatnya 399.921 kasus ini perceraian yang terjadi di tahun 2024 saja. Tahun-tahun sebelumnya angkanya nggak jauh beda. Bahkan di angka 2000, di tahun 2022 itu sampai hampir 500.000 yang bercerai. Ngeri banget toh. Ini ngeri banget. Orang menikah tapi ujungnya cerai. Wah, itu mengerikan. Dan perceraian itu membekas. Memang nanti ada banyak faktornya. Terutama nanti kalau kita lihat fakta ini ya jelas. Di mana kalau kita ngelihat fakta hari ini tahun 2022 dulu saya pernah buat materi tentang zina yang kemudian berakhir dengan pernikahan itu efeknya luar biasa. Bayangin, ada di sini di Jawa Timur itu tahun 2022 ada 15.000 kasus pernikahan usia dini. Banyak yang minta dispensasi nikah gara-gara 80%-nya itu hamil di luar nikah. Bayangin, dari 15.000 itu 80%-nya hamil di luar nikah. Bayangkan bagaimana pernikahan yang terjadi karena eh, kejadian semacam ini. Kira-kira ada persiapannya apa enggak? Karena udah ketahuan, udah dung duluan, apa, enggak siap-siap, ya enggak mungkin persiapan lah. Udah terlanjur terlanjur hamil kan begitu. Ini alhamdulillah ini terjadi di negara kita. Dan ini baru di Jawa Timur saja. Di 2023 kemarin di Lampung saja ada sekitar 666 pasangan yang menikah di usia dini. Karena juga sama kasusnya. Dan ini saya rasa ini kasus yang merata di semua daerah. Saya nggak tahu data di Palembang berapa, tapi yang jelas ini bukan lagi rahasia masyarakat, tapi udah jadi masalah umum. Seolah-olah ini sudah jadi tren begitu. Dan ini naudzubillah min dzalik. Perzinahan itu jadi hal yang seolah-olah dilegalkan. Padahal zina itu dosa besar. Dan kalau sudah begini, kira-kira bagaimana kelanjutan pernikahannya? Wajar kalau kemudian di 2024 perceraiannya gede banget angkanya. Jadi kalau kita membaca data BPS itu 1 tahun itu perkiraan di Indonesia itu ada sekitar 1 juta sampai 1.500.000 pernikahan. Itu yang terjadi di Indonesia. Tapi sepertiga diantaranya berakhir dengan perceraian. Oh, mengerikan sekali. Jadi tiga pernikahan, satu di antara tiga itu berakhir dengan perceraian. 1/3 pernikahan berakhir dengan perceraian. Ini saya yakin pernikahannya karena tidak penuh persiapan yang matang. Apalagi nikahnya karena hamil di luar nikah. Makanya bagi teman-teman semuanya ini data dan ini fakta di tengah-tengah kita. Makanya insya Allah yang ngaji itu orang-orang yang menjaga dirinya dari hal semacam ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah selalu mengistiqomahkan kita dan kita dihindarkan dari musibah-musibah semacam ini. Dan minimal ada 1, 2, 3, 4, 5 bahaya pernikahan kalau tanpa persiapan. Yang pertama jelas perceraian yang sangat tinggi angkanya tadi itu karena persiapannya tidak ada saat menikah. Yang kedua, apalagi kalau sudah punya anak hamil di luar nikah, otomatis dalam pernikahannya nanti akan lahir anak dan akhirnya ketika sudah menikah dan kemudian bercerai dalam kondisi anaknya masih kecil, anak jadi korban. Dan kalau kita lihat bagaimana tulisan di Indonesia ID, ya, saya pernah membaca itu tulisan bagus. Jadi membahas tentang anak terlantar dan faktor-faktor apa saja yang membuat anak itu kok bisa terlantar. Karena di Indonesia itu ada 4 jutaan anak yang putus sekolah dan
kenapa mereka bisa terlantar? Salah satu penyebabnya adalah karena broken home. Karena rumah tangga bapak ibunya berantakan. Akhirnya anak jadi terlantar. Jadi ketika kita bercerai atau kita berpisah, ketika kita menikah tanpa persiapan, itu yang jadi korban bukan hanya kita saja, tapi yang jadi korban juga anak kita, mungkin keluarga kita. Dan walaupun mungkin ketika nanti kita menikah dengan tanpa persiapan, walaupun kemudian kita mencoba untuk menjaga dari perceraian atau menjaga diri dari saya pokoknya nggak mau cerai begitu. Tapi kalau nggak pernah punya persiapan, maka akan datang hal-hal lain yang juga menjadi efek samping dari menikah tanpa persiapan, yaitu konflik yang melelahkan. Orang kalau nggak punya persiapan nikah itu adanya konflik aja, egonya apa, pandangannya beda terus, akhirnya terjadi konflik tiap hari dan itu melelahkan. Ribut tiap hari itu melelahkan loh. Dan kalau teman-teman tahu di 2024 yang jumlahnya 400.000 tadi itu hampir 400.000 perceraian itu diakibatkan 65%-nya penyebabnya adalah karena pertikaian di rumah tangga. Jadi konflik di rumah tangga itu paling banyak menyebabkan perceraian. Bahkan masalah ekonomi itu cuma 25%. 65%-nya itu karena komunikasi yang tidak baik di antara mempelai laki-laki maupun perempuan saat menikah. Makanya, wah konflik itu melelahkan, susah. Dan akhirnya ketika konflik yang melelahkan itu tidak segera diobati atau mungkin tidak belajar dari kesalahan atau mungkin juga tidak belajar tentang komunikasi, yang timbul apa? Pernikahan bukan menjadi berkah, bukan menjadi sebuah hal yang menyenangkan, membahagiakan, tapi justru malah jadi sesuatu yang timbul saling menyakiti saja. Yang suami tersakiti oleh istri, istri tersakiti oleh suami. Dan keduanya saling merasa tersakiti akhirnya. Dan ini mengerikan. Ketika sudah terjadi eh, hal yang tidak nyaman seperti ini, maka rawan sekali mencari naungan di tempat yang lain. Betapa banyak perselingkuhan itu terjadi karena memang di rumah tidak nyaman. Nah, ini terjadi. Makanya nikah harus perlu persiapan. Jangan buru-buru. Nikah bukan balapan. Jangan buru-buru. Dan kalau orang nikah tanpa persiapan, ya jelas tidak punya arah tujuan pernikahan mau dibawa kemana. Boro-boro mau nikah untuk dakwah, mau nikah untuk sekedar mengkondisikan diri di rumah dengan baik saja sulit kan gitu. Apalagi berpikir dakwah sebagaimana pernikahan Rasulullah. Makanya penting bagi teman-teman untuk terus belajar supaya persiapan dalam pernikahan itu benar-benar sudah matang, kemudian siap untuk menikah. Padahal kalau bicara nikah, nikah itu sangat mudah. Sangat mudah, teman-teman. Bahkan Rasulullah itu bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'al ba'ah, man istata'al ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu, ba'ah itu mampu, falyatazawwaj, maka menikahlah. Nahu aghaddu lil basar. Sesungguhnya menikah itu akan dapat menundukkan pandangan lil farji dan lebih bisa menjaga kemaluan malam yastati' fa'alaihi bisawm. Tapi kalau nggak bisa, maka hendaklah dia berpuasa fa innahu lahu wija. Karena puasa itu baginya bisa meredakan hawa nafsunya. Tapi yang jelas di sini kita garis bawahi bahwasanya Rasulullah mensyaratkan adalah mampu saja. Manis tato al ba'ah. Ba'ah itu kalau kita menilik penjelasan para ulama ini ba'ah itu ada yang menjelaskan ba'ah itu pokoknya sudah bisa melakukan wati. Wati itu hubungan suami istri itu sudah mampu. Ada juga mengatakan dalam mazhab Syafi'i yang saya pahami eh, mampu di sini bermakna dia mampu mengadakan walimah dan mampu menyediakan makan sehari semalam bersama istrinya. Itu mampu. Jadi nggak harus punya jutaan uang, nggak harus punya rumah dulu, nggak harus punya motor dulu, mobil dulu. Tapi asalkan dia mampu memberikan makan sehari semalam,
maka sudah dia mampu menikah sebenarnya. Nah, itu yang dalam syariat itu nikah itu mudah banget. Karena ketika nikah itu mudah, maka zina jadi mahal. Tapi sebetulnya kalau nikah dipermahal, zina jadi murah, zina jadi mudah. Betapa banyak hari ini manusia lebih memilih untuk berzina daripada nikah. Kenapa? Karena kalau zina diajak pakai martabak, dikasih coklat, udah dapet itu. Murah banget, cuman modal coklat dapet itu anak orang. Tapi begitu bapaknya datengin, Pak, anak saya mau ngelamar anak bapak. Oh, bapaknya minta, oh maharnya 100 juta. Atau uang panahnya 100 juta. Mahal sekali. Sehingga laki-laki itu yang tadinya pengen menikahi anaknya, ya berpikir, mending kalau gitu saya bawa lari saja. Kalau sudah lari, sudah dung, seolah-olah nggak punya pilihan untuk menolak. Ini naudzubillah, ini ada di negeri kita yang sangat rusak. Nggak, dan itu sudah seolah-olah jadi hal yang lumrah di negeri kita ini. Begitu. Jadi teman-teman, nikah itu tidak rumit. Nah, tapi ada nasihat dari saya, jika sudah mampu, nah, ini di zaman kita lebih baik jangan menikah dulu jika masih punya beberapa masalah berikut ini. Nah, ini yang akan jadi topik bahasan kita paling utama dalam judul kajian kita pada malam hari ini. Apa saja itu yang membuat kita lebih baik untuk berpikir menunda nikah dulu, jikalau kita masih punya beberapa masalah berikut ini. Yang pertama, jika kita tidak punya ilmu, lebih baik jangan menikah dulu. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam dalam Quran, berfirman dalam Al-Quran, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui. Maksudnya apa? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kalian tuh menjalankan sesuatu yang kalian nggak punya ilmu tentangnya. Apalagi ini tentang pernikahan. Janganlah kita itu menikah kecuali kita punya ilmu tentang pernikahan. Maksudnya begitu. Kalau di dalam dalam konteks bahasan kita malam ini. Maka jelas banget, jangan pernah menikah kecuali sudah punya ilmu tentang pernikahan. Kenapa? Karena semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana bisa kita tenang-tenang saja menikah tanpa ilmu, kemudian kita akan ditanya tentang setiap perbuatan yang kita ada dalam pernikahan, sementara kita menjalankan pernikahan tanpa ilmu. Bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah kelak ketika Allah menanyakan tentang apa saja yang sudah kita lakukan dalam pernikahan? Oh, mengerikan ini. Ilmu tentang apa saja yang harus kita siapkan agar kita layak untuk menikah, maka minimal tahu tentang fikih pernikahan. Kalau menikah itu syaratnya apa saja ya? Kalau menikah itu rukunnya apa saja ya? Kalau menikah itu walinya seperti apa ya? Maharnya harus ada apa enggak ya? Saksinya seperti apa ya? Kalau walinya nggak ada, walinya siapa ya? Kalau saksinya perempuan boleh apa enggak ya? Itu harus tahu itu. Karena itu berkaitan dengan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Karena kemarin ada yang viral. Orang menikah, tapi sebelum menikah, mempelai perempuannya itu meninggal dunia. Tapi hari pernikahan sudah disebar undangannya. Dan bapaknya tetap menikahkan anak yang sudah meninggal itu dengan mempelai laki-lakinya. Lah ini kan aneh. Sementara rukun dalam pernikahan adanya pengantin pria dan pengantin wanita. Lah pengantin wanita itu sudah meninggal kok dipaksa menikah? Ya, nggak bisa. Nggak sah, Pak. Nah, seperti ini nih yang hal-hal yang sebetulnya dasar sekali, tapi banyak yang tidak mempelajarinya. Bahkan di Jember ada kasus pernikahan laki-laki sama laki-laki. Nauzubillahi min dzalik ya Allah. Ruwet, rusak luar biasa ini. Dalam rukun pernikahan itu harus ada dua mempelai. Tapi mempelainya itu harus laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki, pernikahannya nggak sah.
Kalau pernikahannya nggak sah, maka yang terjadi adalah zina. Zina yang terjadi. Yang paling banyak terjadi di masyarakat adalah ketika orang itu menikah, sementara si perempuan itu adalah anak hasil perzinahan bapak ibunya. Nah, ini riskan banget. Karena begini teman-teman, ketika seorang itu berzina, kemudian lahir anak, apalagi anak laki-laki atau perempuan, maka binnya atau bintinya, nasabnya itu tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, tidak sah. Jadi misalkan ada eh, namanya Mawar. Mawar ini punya bapak namanya siapa ya? Slamet, bukan Slamet ya. Nggak cocok kalau Slamet. Namanya Anto dan ibunya namanya Yuli. Bapaknya namanya Anto, ibunya namanya Yuli. Nah, Anto dan Yuli ini ternyata dulu waktu bujang itu pernah berzina, kemudian hamil di luar nikah, kemudian dinikahkan. Lalu lahirlah Mawar ini. Maka Mawar ini tidak boleh dibintikan ke Anto karena Mawar ini lahir karena proses perzinahan, bukan proses pernikahan. Maka anak yang lahir nasabnya ke ibunya. Maka Mawar ini bintinya ke Yuli, Mawar binti Yuli. Maka nanti ketika Mawar ingin menikah dengan laki-laki, laki-laki itu harus menyebutkan saya terima nikahnya Mawar binti Yuli, baru sah. Tapi terkadang yang seperti ini ditutup-tutupi. Dan bapaknya maksa, ini kan anak kandung saya. Maka saya harus menikahkan. Bapaknya nggak sah jadi wali. Lah bagaimana bisa orang yang tidak senasab bisa menjadi wali? Walaupun itu bapak biologisnya ya. Tapi secara fikih tidak sah bapak biologisnya itu menjadi wali bagi anaknya. Kenapa? Karena dulunya dia lahir bukan karena lewat jalur pernikahan. Sehingga nasabnya nggak sambung kepada bapaknya. Maka ketika bapak itu maksa dia menikahkan atau ketika menikah itu si suaminya itu tidak menyebutkan bin secara benar, dia paksakan Mawar bin Anto atau Mawar binti Anto, maka tidak sah pernikahannya. Ketika tidak sah pernikahannya, maka segala perbuatan dalam pernikahan itu jadi dosa. Sentuhannya jadi dosa, salamannya jadi dosa, pelukannya jadi dosa. Semua kegiatan jadi dosa. Bahkan hubungannya jadi zina. Hari ini begitu, hari ini tuh. Karena nggak paham fikih pernikahan. Nggak punya ilmu. Maksa nikah. Makanya penting bagi teman-teman kalau nggak punya ilmu, belajar dulu. Belajar dulu. Apalagi bicara tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan. Ini juga kalau nggak difahami ya zalim. Laki-laki, betapa banyak hari ini laki-laki yang tinggal di rumah sementara istrinya pergi untuk jadi TKI, kerja di luar negeri. Lah kebalik toh. Harusnya kan laki-laki yang mencari nafkah, istri idealnya di rumah. Kan begitu. Ini enggak istrinya yang keluar negeri, bapaknya mancing di rumah. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Ini karena nggak paham tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan. Seolah-olah asalkan sudah makan, asalkan sudah terpenuhi, sudah. Padahal laki-laki tetap wajib bekerja menafkahi dirinya dan keluarganya. Walaupun istrinya bekerja juga. Apalagi istrinya nggak bekerja. Betapa banyak kasus perceraian itu gara-gara juga masalah begini. Masalah tidak paham tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan. Dan kewajiban suami itu bukan cuma ngasih duit doang, tapi wajib mendidik, wajib menyayangi, wajib menjaga, dan seterusnya. Dan istri juga sama. Sebagai perempuan tuh harus tahu kewajibannya apa. Ini sama sama suaminya membentak sana sini, tidak mau taat ya Allah. Nah ini karena nggak paham tentang hak dan kewajiban. Rusak rumah tangga. Terus juga kalau kalau yang sudah menikah dan mungkin ada di antara kita yang sudah punya istri lebih daripada satu, maka harus punya ilmu tentang adil. Adil kalau
istrinya dua ya, bagaimana bersikap adil kepada dua istri. Ini perlu ilmu. Maka nggak sembarangan. Ini bicara poligami harus pakai ilmu. Masuk yang tidak ketika bercandaan masalah poligami, tapi tidak dengan ilmu. Dan ini yang menjadi wanita-wanita hari ini, kaum muslimah, itu anti dengan poligami. Padahal poligami itu adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika dibicarakan dengan bercandaan hawa nafsu, tidak dengan ilmu, jadi terkesan menakutkan, jadi terkesan tidak baik. Tapi kalau bicara dengan ilmu, ini hal yang syariat Allah sediakan memang untuk orang yang perlu poligami. Karena semua orang itu beda-beda. Dan ini mungkin bahasan yang lain ya. Tapi saya pribadi itu tidak mampu untuk berpoligami hari ini. Karena berat sekali. Berlaku adil itu berat. Berat. Kalau satu istrinya sudah punya rumah, maka siapkan isi satu lagi juga harus bisa ditempatin rumahnya. Kalau memberikan nafkah juga harus sama. Sesuai dengan kebutuhannya. Wah, berat. Satu aja berat. Apalagi nambah. Tapi sebagian orang yang mampu, ya nggak ada masalah. Tidak melanggar syariat dia. Kadang yang lebih parah adalah perempuan lebih ridho suaminya selingkuh daripada poligami. Ini nggak punya ilmu, ini bahaya ya Allah. Masa lebih ridho zina daripada syariat? Maka mbak-mbak boleh nggak nggak apa ya, nggak suka dengan boleh nggak suka dengan pengamalan poligami, nggak masalah. Suka nggak suka kan dalam hati. Diamalkan atau nggak diamalkan kan juga pilihan karena hukumnya mubah. Tapi nggak boleh menolak syariat poligami karena ini syariat yang Allah tetapkan. Menolak syariat Allah bisa kafir jatuhnya. Hati-hati. Kita akui syariat poligami itu ada, tapi harus dengan ilmu. Nggak boleh nggak pakai ilmu. Tenang, saya juga tipe yang tidak suka bercanda masalah poligami. Karena ini masalah syariat dan harus dibicarakan dengan ilmu. Begitu. Kemudian, selanjutnya, jangan menikah kecuali kita sudah siap susah. Kalau tidak siap susah, dalam tanda kutip ya, lebih baik bersiap-siap dulu saja untuk siap susah. Kenapa? Karena menikah itu menambah amanah, menambah kewajiban, dan menambah tanggung jawab. Normalnya, ketika orang menikah itu menambah beban kehidupan. Yang tadinya kita hanya makan untuk diri kita sendiri, sekarang kita makan harus untuk juga anak istri kita. Yang tadinya kita tidur itu sendirian, sekarang kita harus berbagi tempat tidur. Ini kan nambah beban, nambah kewajiban, nambah amanah, nambah tanggung jawab. Maka kalau nggak siap susah, ya jangan menikah. Karena kadang orang itu menikah cuma membayangkan enaknya saja, membayangkan indahnya saja. Padahal dalam pernikahan itu justru susahnya juga ada. Makanya doanya ketika orang menikah itu barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Maknanya apa doa itu? Barakallahu lakuma. Semoga Allah memberkahi kebaikan-kebaikan untuk kalian. Ketika bahasanya barakallahu lakuma. Tapi ketika yang kedua, wa baraka alaikuma. Itu tandanya dan semoga Allah memberkahi kesusahan-kesusahan, keburukan-keburukan atau beban-beban pada kalian. Jadi orang nikah itu kalau punya ilmu, dapat kemudahan jadi berkah, dapat kesulitan jadi berkah. Kalau punya ilmu. Tapi kalau nggak punya ilmu, kalau pas lagi senang aja, baru senang. Pas lagi kena problem, ada masalah, wah berantem sana sini. Na'udzubillah. Maka ini masalah mental dan kedewasaan diri. Kalau punya masalah masih sering mencak-mencak, teriak-teriak, meledak-ledak, lebih baik jangan menikah dulu. Jangan menikah dulu. Tenangkan diri dulu, cobalah untuk menyelesaikan masalah dengan tenang, karena dalam pernikahan nanti itu, kalau nggak tenang, masalah tambah ruwet. Tapi kalau kita sudah tenang, masalah semakin mudah diatasi. Dan ini kita sedang menyatukan dua insan yang punya pandangan berbeda. Makanya nanti akan banyak problem. Kalau nggak punya ilmu. Punya ilmu pun ada problem, tapi lebih mudah karena kita tahu cara menyelesaikannya. Maka kalau nggak siap susah, jangan menikah. Yang ke
Tiga, kalau tidak bisa berkomunikasi, jangan menikah. Karena 70% pernikahan itu isinya komunikasi. Ini kata Bunda Eli Risman. Bahkan ada yang mengatakan 90% pernikahan itu isinya komunikasi. Maka kalau kalau kita ngomong aja nggak bisa, berkomunikasi nggak bisa, ya belajar. Komunikasi itu bisa dilatih. Komunikasi itu bisa diupayakan. Kita dari kecil udah belajar belajar bicara loh. Maka seintrovert-introvertnya orang kalau sama suami harusnya nggak introvert. Sama suami sendiri masa introvert ya susah lah gitu. Nah, kan suami dan istri itu bagaikan pakaian. Pakaian itu ya yang tahu luar dalam kita. Nggak perlu introvert sama suami dan sama istri. Kalau sudah suami istri nggak perlu introvert. Bahkan yang tadinya pendiam jadi cerewet kalau udah menikah. Itu normalnya begitu. Tapi hari ini Gen Z itu masalahnya di komunikasi masalahnya. Dia bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, dia bisa berkomunikasi dengan bahasa manapun, tapi kok komunikasi sama orang tua itu susah kayaknya. Apalagi komunikasi dengan pasangan. Ini kalau nggak belajar juga isinya sampah semua. Saya baru beberapa pekan ini di FYP TikTok saya itu muncul si siapa Big Mo ya. Eh, tahu Big Mo nggak? Big Mo dan juga apa? Ya Big Mo namanya. Itu saya lihat muncul di FYP saya karena kasusnya sama Bintang Emon. Ngelihat bagaimana dia berbicara, wah sampah semua isinya. Mulutnya itu sampah semua isinya. Dan naudzubillah, eh, kalau kira-kira dia ini menikah, kira-kira gimana tuh istrinya? Kasihan betul saya kalau dia menikah. Karena dia dalam beberapa frame itu dekat banget sama si Karin. Oh, jadi kok jadi saya tahu banget ya saya. Karena muncul di FYP saya, karena saya kan ikutin Bintang Emon. Nah, tapi ternyata Bintang Emon duet sama si Bigmo itu. Dan saya jadi penasaran siapa orang ini kan itu. Dan saya lihat umur-umurnya umur-umur Gen Z ini. Tapi saya yakin Gen Z nggak semuanya seperti dia. Masih banyak Gen Z yang bagus. Makanya belajarlah bicara, belajarlah ilmu mendengar, belajarlah menyimak, belajarlah memahami, belajarlah merangkai kata, dan semuanya. Ini perlu belajar. Karena semua hal itu perlu komunikasi dalam pernikahan. Kalau kita nggak siap untuk berkomunikasi, nggak bisa berkomunikasi dengan baik, mendingan belajar dulu. Nikahnya tunda dulu, belajar berkomunikasi dulu. Dan cara kita berkomunikasi supaya luwes itu ya harus banyak ketemu banyak orang. Nggak dekem aja di rumah, nggak rebahan aja, ya berorganisasi lah. Ketemu banyak orang. Supaya nanti kita bisa tahu karakter orang itu seperti apa dan menyikapinya bagaimana. Ini pentingnya bisa komunikasi. Maka belajar komunikasi itu ilmu kehidupan. Datang ketemu sama banyak orang dan contohlah bagaimana Rasulullah berbicara dan eh, lihat bagaimana Rasulullah ketika ketemu orang Badui bisa kumpul sama orang Badui. Ketemu sama pengembala kambing bisa kumpul dengan pengembala kambing. Ketemu dengan para raja bisa diskusi dengan para raja. Ketemu dengan para sahabat yang cerdas-cerdas bisa ngomong dengan para sahabat yang cerdas-cerdas. Rasulullah itu ahli komunikasi luar biasa. Maka contohlah bagaimana Rasulullah bisa berkomunikasi dengan semua orang. Ini penting juga untuk dipelajari. Kemudian kalau masih nggak mau ngalah, mendingan nggak usah nikah. Belajarlah mengalah dulu. Karena menikah adalah seni dalam mengalah. Catat tuh, baik-baik tuh. Karena dalam pernikahan itu penuh dengan pengorbanan. Harus siap mengalah, harus siap menekan ego untuk pasangan kita. Kita punya makanan, harus siap berbagi, harus siap lebih banyak memberikan kepada orang lain. Kalau masing-masing tidak mau mengalah, suami istri tidak mau mengalah, pasangan tidak mau mengalah, ya diem-dieman terus jadinya. Makanya menikah itu seni dalam mengalah. Nah, dan ini paling sulit, apalagi suruh minta maaf duluan. Wah, itu sulit itu. Padahal terima kasih, tolong, maaf. Ini tiga kata dasar yang harus kita biasakan sejak kecil.
Tapi ternyata kata maaf itu sangat sulit untuk diucapkan. Kalau masih ada rasa pengen menang, kalau masih ada rasa pengen mengalahkan dia, pengen menang-menangan. Apa sih, kalau nikah menang-menangan sama pasangan, kalau udah menang terus apa? Coba kalau udah menang terus apa? Menang sama istri gitu, diskusi debat, habis itu apa yang terjadi? Hening, nggak enak ngobrolnya. Tapi kalau bisa mengalah, bisa saling memaafkan, bahagia lagi. Makanya teman-teman semuanya, menikah itu seni dalam mengalah. Maka belajarlah untuk berbagi. Makanya kenapa kita disuruh dibiasakan untuk tahadu, tahabu, salinglah beri hadiah supaya kalian saling mencintai. Karena orang yang mengalah itu dia terbiasa berbagi, terbiasa melepaskan apa yang dia punya. Maka mudah untuk memudar orang lain. Dan mengalah itu memberikan ego. Nah, dan latihannya itu dengan saling memberi hadiah. Nah, cobalah. Ketika kita sering memberikan hadiah kepada orang lain itu, kita lebih bisa menyikapi hal dengan lebih santai aja gitu. Maka ini juga perlu dipertimbangkan sebelum menikah, yaitu mengalah untuk pasangan. Selanjutnya juga masih tentang ego. Ini juga penting. Kadang orang itu cuman mau dimengerti, tapi tidak mau mengerti. Ini juga sulit ini. Ini egonya besar ini. Maka kalau kita masih punya sifat, pokoknya saya itu begini begini, kamu kok nggak ngertiin saya ya? Padahal pasangannya juga sama berkorban dengan pengorbanan yang sama. Nah, suami itu mencari nafkah di luar dimaki-maki orang bisa jadi di luar bisa nggak ketemu nafkahnya, nggak ketemu rezekinya, jatuh gimana-gimana, punya masalah sama orang banyak bisa jadi pulang ke rumah udah berusaha untuk senyum. Terus si istri di rumah juga sama sudah berusaha maksimal menjaga harta suami, mengurus anak, membersihkan rumah. Sama-sama capek ini, sama-sama capek. Tapi kalau keduanya tidak saling mengerti bahwasanya keduanya sama-sama capek sehingga perlu saling untuk berduaan pas capek itu bersama-sama, berat itu. Istri maunya suami itu datang bawa makanan, datang itu senyum, datang muka ditekuk. Orang baru datang pulang ke rumah dimarah-marah. Wah, posisinya lagi banyak masalah. Meledak juga akhirnya. Wah, nah, jadilah pertengkaran. Masalah sepele jadi besar. Suami juga sama. Harus suami pulang itu disambut, suami pulang itu diberikan minum, suami pulang itu ya dipijitin dulu, capek kerja. Ini enggak, suami pulang enggak disambut, suami pulang dicuekin, suami pulang dicemberutin. Ya, coba kalau kalau masing-masing dengan egonya dan tidak mau saling mengerti, berat ini. Makanya kalau suami, wah Masya Allah istriku capek di rumah, istriku lelah dalam mengurus rumahnya, lelah dalam mengurus anakku. Maka sepertinya kalau bawa hadiah enak nih. Maka hadiahnya cukup bawa beliin apa coklat, nah, beliin gorengan, nah, datang ini istriku, nah, hadiah untukmu. Wah, itu istri itu langsung wah luar biasa. Aku dipikirkan ternyata aku di luar itu. Terus si istri juga sama, mengerti suaminya datang jauh dari pekerjaannya, mungkin dia lelah, mungkin pun dia punya banyak masalah, datang-datang nggak langsung ditanya-tanya apa sana apa sini, tapi langsung dibawakan minum, duduk dulu Mas tak pijitin, wah enak itu. Pernikahan seperti itu indah sekali. Dan seperti itu tuh terjadi ketika sudah bisa saling mengerti. Suami mengerti istri, istri mengerti suami. Saling mengerti. Wah, indah sekali. Dan bisa menekan ego pribadi masing-masing. Dan kalau masih mau menang sendiri, nggak mau mengerti orang lain, mendingan tunda dulu nikahnya. Kemudian, kalau ini mah semuanya insya Allah paham ya. Kalau tidak siap finansial, lebih baik dipersiapkan dulu. Jangan maksa. Karena menikah itu perlu biaya. Walaupun nanti kalau dia punya ilmu yang lurus tentang akidah, masalah konsep rezeki, ini bukan masalah sebenarnya. Bagi orang yang bertanggung jawab, nggak punya rezeki, nggak punya harta, terus kemudian maksa nikah, itu bukan masalah.
Tapi bagi mereka yang masih belajar bertanggung jawab, terus nggak punya biaya, maksa nikah, masalah karena masih belajar. Tapi kalau kita sudah jadi orang yang sangat bertanggung jawab, kita awal-awal nggak punya harta, tapi kita terus memaksimalkan diri untuk bekerja, menjalankan kewajiban sebagai seorang suami yang memberi nafkah kepada istri, maka insya Allah biaya ini bukan masalah. Maka ini hanya untuk mereka yang masih belajar bertanggung jawab, belajar ya untuk memenuhi diri sendiri, maka menikah persiapkanlah biayanya. Karena menikah itu ya perlu menafkahi orang lain, perlu menyiapkan mahar. Kalau di Indonesia itu banyak betul adatnya, ada seserahan, ada hadiah, ada uang panai, ada sewa gedung, wah banyak sekali. Ya, karena adatnya kita begitu. Tapi intinya nikah itu mudah. Nikah itu cuman perlu sah sebenarnya. Cuman perlu sah, nggak perlu wah. Wah itu kalau punya ya nggak apa-apa, silahkan. Momen sekali seumur hidup kan, selama sesuai syariat. Tapi kalau gara-gara mengejar wah jadi merepotkan, jadi punya utang banyak, dan jadi pikiran yang tidak membuat kita tenang, ya ngapain? Saya pribadi dulu udah terang-terangan sama mertua saya di awal-awal mau mengadakan pernikahan. Bu, karena ini menikahnya jelang waktunya pendek banget dengan waktu lamaran, nanti gimana kalau nikahnya tuh em, dengan keluarga aja, yang penting sah aja Bu, gimana? Terus terang lah ya, terus terang. Dan alhamdulillah ibu mertua saya mengiyakan. Dan H-3 ternyata ibu mertua saya itu akhirnya, nah Erwin diundang aja nggak apa-apa teman-temannya. Nanti masalah catering ibu yang tanggung. Wah, kalau komunikasinya bagus itu solusinya ada. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar gitu. Yang tadinya niatnya keluarga aja sekarang bisa mengundang teman-teman. Itu intinya komunikasi. Dan kalau kita bertanggung jawab, insya Allah biaya bukan masalah. Tapi tetaplah belajar tentang finansial. Belajar untuk mencari pendapatan, terutama bagi laki-laki. Ingat, laki-laki sampai kapanpun punya kewajiban menafkahi istri. Dan perempuan sampai kapanpun tidak punya kewajiban mencari nafkah. Maka andaikan istrinya itu di rumah aja nggak mau kerja, sah. Suami nggak boleh maksa. Dan suami yang wajib bekerja, suami yang wajib mencari nafkah. Itu konsep dalam Islam itu begitu. Tapi apakah kemudian ketika istri bekerja itu nggak boleh? Boleh, selama syarat dan ketentuan itu berlaku. Kewajiban-kewajibannya terlaksana, diizinkan sama suami, nggak masalah bekerja. Asalkan bisa mengatur rumah tangga dengan baik. Kemudian belajarlah mengatur pengeluaran, memenuhi kebutuhan, menekan keinginan, dan juga belajarlah tentang prioritas finansial. Mana yang lebih, mana yang wajib, mana yang butuh, mana yang ingin, mana yang sekedar hura-hura. Nah, jangan sampai kita sibuk dengan sesuatu hal yang tidak wajib, tidak kebutuhan, hanya untuk memenuhi keinginan. Ini sibuk jalan-jalan tapi utang nggak dibayar. Oh, ini salah nih, nggak punya prioritas finansial ini. Dia sibuk beli sepatu baru tapi SPP anak nggak dibayar. Wah ini naudzubillah. Ini namanya orang yang nggak nggak dewasa secara finansial. Makanya kita itu Allah berikan rezeki itu cukup. Wa innahu huwa aghna wa aqna. Allah itu adalah zat yang mencukupkan, mengkayakan kita dan atau mencukupkan kita. Cuman dua aja. Kalau enggak kaya, ya cukup. Nggak mungkin kurang. Kenapa kok bisa orang itu kurang? Ya karena gaya hidupnya itu yang membuat dia kurang. Dia udah tahu gajinya cuma 2.500.000. Tapi maksa beli iPhone 15 juta. Padahal kalau beli HP 1 jutaan itu bisa lebih aman. Itu namanya gaya hidup. Jadi kalau untuk memenuhi gaya hidup, standar kehidupan yang serba glamor, ya nggak bakalan cukup. Mau dikasih emas sebumi juga nggak cukup. Tapi kalau sekedar untuk hidup, cukup. 5.000 sehari cukup kok. Kalau cuma sekedar hidup ya, beli aja singkong, rebus, makan buat 3 kali makan sehari. Hidup itu kita. Nah, kalau sekedar hidup ya.
Tapi apakah hidup harus begitu? Enggak. Ya sesuaikan saja dengan kantong kita masing-masing. Sesuai dengan kelapangan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya boleh. Punya mobil boleh. Asalkan memang dia mampu untuk membelinya. Jangan maksa. Nah, apalagi kalau itu kebutuhan ya sah-sah saja. Makanya ini juga perlu belajar tentang finansial sebelum menikah. Kalau masih berantakan finansialnya, gajinya 10 juta tapi baru pertengahan bulan udah minus. Mendingan jangan nikah dulu. Belajarlah dulu untuk mengkeep gaji atau mengatur keuangan sendiri dengan baik. Kalau sudah bisa mengatur keuangan, bisa menyisihkan untuk ibu, menyisihkan untuk bapak, menyisihkan untuk adik-adik, wah itu aman. Dan dia juga tetap kondisi aman, sah. Saya pribadi dulu ini tahadus binikmah ya, alhamdulillah. Sebelum menikah tuh walaupun pekerjaan saya tidak terlalu besar pendapatannya, tapi bisa menyisihkan untuk ibu. Bahkan ketika sudah menikah begini, alhamdulillah per bulan masih bisa memberikan untuk ibu, bahkan untuk ibu mertua juga ada disisihkan. Untuk istri juga ada kewajiban, ada nafkah sendiri. Itu 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 ada pada kedewasaan finansial. Dan saya rasa ini penting untuk dipelajari bagi yang belum menikah. Kemudian jangan menikah kecuali kita siap untuk terus belajar setiap hari. Karena setiap hari dalam pernikahan itu perlu ilmu dalam menyelesaikannya. Dan setiap hari permasalahannya baru. Makanya belajarnya juga setiap hari. Menambah ilmunya juga setiap hari. Nah, kalau pesan guru saya dulu itu, jangan jadi santri biren, berabi leren. Nah, ini bahasa Jawa ya. Jadi biren, berabi leren itu maknanya setelah nikah berhenti. Istirahat, gak ngaji lagi. Ini santri biren. Dulu pas belum nikah tuh jadi santri, wah belajarnya semangat, kemana-mana ikut kajian online, ikut kajian offline, wah mencatat, kemudian punya banyak jadwal kajian yang mau dikunjungi, punya banyak buku yang mau dibaca, itu sebelum menikah. Tapi begitu sudah menikah, berhenti itu semua. Dan itu naudzubillah, itu bukan bukan hal yang baik. Maka kita sebagai seorang pembelajar sejati harusnya sebelum menikah kita belajar, setelah menikah kita belajar, dan terus belajar sampai akhir hayat. Karena tolabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan kewajibannya tidak berhenti sampai menikah. Kewajiban menuntut ilmu itu wajib dari kita mulai belajar merangkak, belajar, bahkan masih di buayan ibu kita belajar bagaimana cara makan. Sampai nanti meninggal, kewajiban itu tetap melekat pada kita. Maka belajar itu tidak ada endingnya, kecuali mati. Kalau sudah dalam liang lahat, batu baru. Nah, ini tidak wajib belajar. Maka kalau dulu saya pernah mengatakan bahwasannya menikah adalah ibadah yang paling lama, saya ralat. Nah, yang betul adalah tolabul ilmi adalah ibadah yang paling lama. Kalau menikah itu, ya mulai dari pernikahan dimulai sampai pernikahan selesai. Artinya ada sebelum menikah itu kan belum ada ya apa ibadah sebelum menikah. Dan juga ibadah itu babnya bab muamalah sebenarnya. Tapi bisa jadi ibadah ketika kemudian mengikuti syariah. Tapi menuntut ilmu itu mulai dari kecil sampai meninggal sampai tua kita wajib belajar. Makanya ibadah yang paling lama itu adalah menuntut ilmu. Maka teman-teman jangan jadi santri biren berabi leren. Gitu ya. Kemudian terakhir sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab, ada nasihat dari saya untuk kita semua. Allah sabda, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Eh, Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah yang paling baik kepada keluargaku. Ini ini hadis ini tentang suami sebenarnya. Makanya ketika jadi suami, makalah jadi suami yang baik karena Allah. Kalau kita baik karena istri kita,
pasti ada titik di mana kita kecewa kepada istri kita dan akhirnya kita nggak lagi berbuat baik kepada dia. Kalau kita berbuat baiknya karena dia. Tapi kalau kita berbuat baiknya karena Allah, dia baik sama kita, kita baik, dia jahat sama kita tetap baik sama dia. Karena kita baiknya itu karena Allah, bukan karena dianya. Maka jadilah suami yang baik di mata Allah. Jalankan semua kewajiban syariat yang Allah bebankan kepada seorang suami, berikan hak-hak istri dengan baik, jadikanlah hubungan di antara suami dan istri itu adalah hubungan yang ma'ruf, makanya insya Allah nanti kebaikan juga akan ikut kepada kita. Keberkahan juga akan banyak. Ini untuk suami. Jadi istri juga sama. Kata Rasulullah, istri yang penduduk surga itu istri yang menjadi penghuni surga ya. Dalam riwayat disebutkan yang ketika dipandang itu menyenangkan hati. Nah, kemudian istri solihah ya terutama yang jelas ya istri solihah yang kalau dipandang menyenangkan hati, kalau diperintah itu mentaati dan kalau ditinggal dia menjaga diri. Dipandang menyenangkan hati, eh, kalau diperintah mentaati, kalau ditinggal dia menjaga diri. Ah, tiga itu. Eh, Redaksi hadisnya saya agak lupa. Tapi yang jelas ini begitu. Maka jadilah istri yang kalau ketemu suami itu wajahnya berseri-seri. Ini mah enggak ketemu orang wajahnya berseri-seri. Tapi ketemu suami sendiri wajahnya seperti singa di malam hari. Mengerikan ya. Kebalik. Harusnya kalau sama suami itu berseri-seri. Kalau sama orang asing jangan kasih seri-seri. Berbahaya. Bisa jadi orang mau berniat buruk. Kasih aja wajah datar. Tapi kalau sama suami, jadilah istri yang menyenangkan. Dan itu dilaksanakan karena Allah, bukan karena suami. Kalau karena suami, nanti suaminya nggak ngerespon, nggak peka. Padahal udah berusaha berefort baik untuk melayani suami. Tapi senyum kita nggak dibalas senyum suami. Kecewa kita. Tapi kalau kita menjalankan itu semua karena Allah, mudah. Ya Allah, suamiku, suamiku. Walaupun aku sudah senyum, dia nggak senyum. Karenamu, ya Allah. Ya. Indah itu. Dan ketika diperintah suami, asalkan perintahnya suami itu bukan perintah untuk bermaksiat kepada Allah, taati. Taati. Karena memang kewajiban istri adalah salah satunya adalah taat kepada perintah suami. Dan itu yang mengatur begitu bukan bukan suami ya. Yang mengatur begitu itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika ditinggal sama suami, maka jaga diri. Jangan buka pintu untuk orang asing, jaga harta suami juga. Jangan sembarangan dibelanjakan kecuali atas izin suami, kalau itu hartanya suami. Nah, begitulah. Dengan begitu nanti bisa masuk surga dari pintu mana saja. Wah, ini perempuan tuh luar biasa. Dan juga jaga ibadahnya. Nah, saya lupa poin yang jaga ibadahnya. Karena nanti di hadis begitu. Dia menjaga ibadahnya, taat kepada Allah tentunya ya. Nanti dia bisa masuk surga dari arah mana saja. Ini kalau dilakukan karena Allah mudah semuanya insya Allah. Maka teman-teman yang membuat kita susah itu ketika kita ingin baik, tapi ingin baiknya itu dilihat sama manusia. Jadinya berat. Tapi kalau kita ingin baiknya dilihat sama Allah, mudah-mudah. Walaupun berat itu, kita tahu Allah itu pasti akan menyiapkan balasan terbaik untuk kita. Kul inda, kul ma indallahi khair. Katakanlah yang di sisi Allah itu lebih baik. Jadi orang baik itu kadang dikasih dibaikin juga sama orang, kadang dulu justru malah sebaliknya dijahati sama orang. Itu itu sudah biasa begitu. Rasulullah kurang baik apa coba. Tapi masih ada juga yang jahat sama Rasulullah. Artinya jangan berharap pada manusia, berharaplah sama Allah saja. Dan ingatlah selalu kita menikah itu untuk berjuang, berjuang untuk agama Allah bersama pasangan kita. Makanya kalau nanti mau menikah, pilih pasangan yang siap untuk berjuang di jalan Allah bersama kita. Insya Allah berkah, aman. Karena sibuknya kita adalah sibuk memikirkan bagaimana agama Allah bisa tegak, bagaimana kaum muslimin bisa jaya kembali. Sehingga kita nggak sibuk mikirin urusan kita dengan istri kita. Kita akan selesaikan masalah kita dengan pasangan kita karena kita sibuk memikirkan masalah yang
lain. Memikirkan masalah umat, memikirkan masalah agama Islam ini, memikirkan tegaknya syariat ini, kita akan disibukkan dengan perkara-perkara yang remeh. Yang tadi nggak jadi masalah. Ini karena kita nggak sibuk dengan kebaikan. Nah, maka kita nanti pas menikah itu pengen sibuknya dengan apa? Sibuk dengan urusan remeh-temeh kita sendiri, atau sibuk dengan urusannya kaum muslimin. Dengan begitu Allah akan selesaikan urusan remeh-temeh di rumah tangga kita. Nah, ini nasihat pernikahan untuk kita semua. Mungkin sampai di sini yang bisa saya bagi kepada teman-teman. Ini slide-nya tadi slide-nya benar-benar slide yang ala kadarnya ya. Nanti insya Allah saya sempurnakan di kesempatan yang lain ya. Karena memang dimintanya cukup mendadak bagi saya dengan kondisi yang padat ya. Kalau yang Agustus insya Allah ini waktunya satu bulan. Jadi saya bisa lebih maksimal dalam membuat slide. Insya Allah nanti kalau mau PowerPoint-nya atau mau materinya bisa saya kirimkan nantinya insya Allah. Baik, mungkin sampai situ saya kembalikan kepada Mas Habib. Barakallahu fiik. Insya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Ya, semoga bisa menjadi amal jariah untuk Ustadz dan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Oke, baik Amin ya Allah. teman-teman. Eh, kita masuk sesi ke Q&A. Mungkin di sini teman-teman yang ingin bertanya boleh silahkan secara langsung dan boleh silahkan ditulis kolom komentar ya. Tapi lebih baiknya di secara langsung aja. Biar teman-teman dapat tahu gitu. Ya, ada juga. Yang secara langsung ada? Belum ada ya? Ya. Oke. Ustaz, ini ada dua pertanyaan dari kolom komentar. Kami bacakan, Ustaz. Monggo, monggo. Oke. Dari Mbak April atau Mas ini? Dari Mbak April ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Sebelum menikah Waalaikumsalam. harus belajar ilmu tentang pernikahan, parenting. Tapi kalau nunggu sempurna, nggak mungkin. Apa tandanya kalau kita siap menikah, bukan hanya mau saja, tapi benar-benar siap karena menikah itu bagian dari pilihan. Dan ketika kita siap untuk menikah, langkah selanjutnya harus bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Ya, baik. Baik, kalau harus lengkap bener ini. Kalau harus semuanya lengkap banget ya, ya lama. Ya, nggak apa-apa yang sambil nanti berjalan di pernikahan juga terus belajar juga nggak masalah. Karena ilmu itu lautan luas yang saya pun eh, juga masih belajar juga setiap harinya, menambah ilmu juga setiap harinya, baca buku, mendengarkan kajian juga setiap harinya. Itu pun belum semua kajian saya selami. Tapi minimal kita punya gambaran besar tentang mana yang wajib, mana yang dasar-dasar dalam pernikahan. Khususnya terkait dengan fikih pernikahan itu wajib difahami. Mana rukun, mana yang sah atau batalnya gimana. Kalau perempuan itu juga yang paling penting itu juga tentang fikih menstruasi. Wah, saya belajar itu jelimet betul itu. Oh, udahlah saya nggak tahu gimana faktanya dulu, tapi tetap belajar gitu. Begitu sekarang tahu faktanya tambah bingung lagi karena siklusnya itu ternyata beda-beda setiap perempuan. Maka itu juga penting itu untuk dipelajari. Dan intinya secara garis besar kita tahu kewajiban kita apa saja, kemudian hak kita apa saja, terus sah atau tidaknya pernikahan kita sudah yakin untuk memahaminya. Kemudian selanjutnya ya tentang tambahan-tambahan yang lain itu bisa dicari sambil pas sudah menikah tetap belajar. Artinya ya nggak harus semuanya diambil, semuanya nggak kita sampai meninggal nggak habis itu ilmu itu. Tapi yang jelas terus belajar. Kemudian kalau memang kita sudah merasa oh kayak saya sudah siap nih, maka apa yang perlu kita lakukan ya sudah. Kalau bagi perempuan, kalau dia sudah tertarik dengan ikhwan, bisa minta tolong kerabat, bisa minta tolong ayah, bilang sama ayah, ayah saya tertarik sama pemuda itu, tolong sih taarufkan saya dengan dia. Ya, sampaikan atau kita punya adik atau punya teman, tolong sih tanyain dia udah taaruf atau belum, dia udah menikah atau belum. Kalau belum, mau nggak taaruf dengan saya gitu. Terus taaruf di situ.
dan ikuti prosedurnya, ta'aruf, kemudian prosesnya diikuti sampai nazar, sampai khitbah, nikah. Sepertinya ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, eee, sebelumnya. Yang jelas, ikuti saja, prosedur bagaimana dalam proses pernikahan itu, mulai dari ta'aruf, khitbah, dan sampai kemudian menikah. Dan nggak ada salahnya, perempuan duluan yang minta gitu. Toh kita juga minta ta'aruf bukan minta pacaran kan gitu. Kalau pacaran nggak boleh, tapi kalau, minta ta'aruf ya boleh. "Boleh nggak ta'aruf sama kamu?" Ya. "Mau nggak ta'aruf sama saya?" Kan gitu. Kalau mau ya lanjut, kalau nggak mau ya sudah tinggal cari yang lain, nah gitu. Jadi simpelnya satu seperti itu. Kalau kita siap ya lanjutkan, kalau nggak siap ya cari yang lain. Ingat pepatah Melayu, patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh seribu, bunga bukan setangkai, kubang bukan seekor, kan begitu. Kalau dia nggak mau ya sudah jangan tergila-gila sama dia, udah cari yang lain, sadar diri saja. Dia udah nggak mau ya sudah cari yang lain. Nah begitu. Kalau kita pokoknya saya cinta mati sama dia siapa begitu. Rasulullah aja pernah ditolak kok lamarannya. Sekelas Rasulullah itu pernah melamar wanita dan ditolak. Itu Rasulullah melamarnya. Coba cari hadisnya atau kisahnya Rasulullah melamar perempuan dan kemudian ditolak sama perempuan itu. Nah, itu tentang pertama. Semoga menjawabnya. Itu kalau bagi yang perempuan ya. Kalau bagi laki-laki dia bisa langsung datang ke rumah perempuan yang dia ingin nikahi, datangi orang tuanya, izin mau ta'aruf. Nah, gitu aja. Jadi bukan bukan ketemu sama sama orangnya dulu. Kalau ketemu sama orangnya tanya aja, "Mbak Mbak ada sedang bertaruh nggak sama orang lain?" "Oh enggak Mas, ada," gitu. "Ayahnya Mbak," gitu. Boleh, datang kok ayahnya. Toh nanti kalaupun nggak jadi, ya kan belum diapa-apain, nggak perlu baper. Namanya menikah itu kan mencari yang cocok kan gitu. Kalau nggak cocok ya nggak perlu maksa, nah gitu. Toh kita juga belum disentuh, belum diapa-apain. Kalau pacaran kan udah habis duluan. Sehingga pas sudah menikah kadang-kadang, udah hambar kan begitu, naudzubillah. Jadi setan itu juga bermain di situ. Ketika belum menikah kayaknya indah, begitu sudah menikah digoda supaya kemudian, tidak indah lagi pernikahan itu. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita dari semua hal buruk semacam itu. Baik, cukup? Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Semoga terjawab ya Mbak April. Ustadz, ini ada teman kita yang mau raise hand atau mau bertanya langsung. Mungkin langsung aja ya Ustadz ya. Nggih, monggo. Oke, silakan eh, Mbak Jihan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Ya, suara saya terdengar jelas. Jelas, Ya, jelas. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustaz. Em, jadi sempat saya ingin membuat sebuah CV taruh. Dan di mana saya sempat melihat salah satu poin yaitu dana kesiapan menikah. Sedangkan saya sendiri kan posisinya perempuan ya. Apakah dana pernikahan itu kita sebagai perempuan itu harus ibaratnya kayak punya tabungan untuk menikahnya gitu Ustaz, atau memang semuanya ditanggung oleh pihak laki-laki gitu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, uh, jika kita pribadi mungkin masih belum selesai ibaratnya dari segi uh, apa finansial yang belum terlalu stabil gitu sebagai perempuan, terus memilih untuk uh, apa ya mengembangkan karir dulu dibanding menikah. Apakah itu salah? Tidak, Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Ya, baik. Baik, bismillah. Terkait yang pertama, mmm
tentang pernikahan itu kewajibannya ada pada laki-laki sebenarnya. Mengadakan walimah itu kewajiban laki-laki. Eh, kalau dan juga menyiapkan mahar ya bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak ada kewajiban itu. Nah, jadi kewajiban perempuan hanya nanti ketika sudah menikah menjaga harta suaminya, menjaga dirinya itu. Karena perempuan tuh sampai kapanpun dalam masalah keuangan itu tidak pernah ada kewajiban untuk mencari. Nah, gitu. Jadi apa kewajibannya dibebankan oleh Allah kepada laki-laki. Itu pengaturan Islam tuh begitu indahnya. Makanya perempuan tuh nggak perlu mikir-mikir masalah 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 nafkah sebenarnya. Tapi bantu boleh. Bukan berarti nggak boleh bantu. Bantu boleh. Tapi kalau kalau kewajiban utamanya pada laki-laki. Maka apakah boleh kalau laki perempuan itu nabung? Loh, istri saya dulu nabung. Saya dulu juga sempat kaget pas kemudian mau menikah, dia menyerahkan satu amplop uang begitu, ternyata isinya uang. Dia bilang, ini tabungan saya. Saya niatkan untuk membantu calon suami saya. Dan calon suami saya itu kamu, maka itu aku berikan untuk kamu. Kamu kasih ke ibuku. Nah, itu kan gagah saya jadi. Jadi yang tadinya saya tuh nggak punya sama sekali eh, tabungan yang banyak, terus ada tambahan dari dia, jadi gagah saya berhadapan saya sama ibunya. Tapi yang jelas begitu. Dan itu pernikahan itu bagaikan sahabat ya. Jadi namanya sahabat itu kan eh, selalu ingin saling membantu. Dalam Quran itu disebutkan wasahibatihi wabani. Pakai kata sahabat. Sohibah itu maknanya sahabat. Maka hubungan suami istri itu harus hubungan sahabat, bukan hubungan antara karyawan dan bos, bukan. Tapi adalah hubungan persahabatan. Nah, persahabatan itu saling membantu. Maka kalau kita sebagai perempuan ingin membantu suami kita, ya nggak ada salah-salahnya, nggak ada masalahnya. Maka itu yang pertama. Jadi pertama memang kewajibannya pada suami, pada laki-laki. Kalau istri atau calon wanitanya pengen membantu, ya nggak ada masalah. Punya tabungan juga nggak ada masalah. Itu hak kita, itu bahkan bagus untuk hubungan kita dengan pasangan kita ke depannya. Yang kedua, apakah boleh mengembangkan karir bagi seorang wanita? Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Asalkan tahu batasannya ya gitu. Jadi terkadang itu yang jadi masalah adalah ketika dia berkarir tapi kemudian tidak tahu batasan syariat. Akhirnya dia berkarir ke arah yang Allah haramkan, nggak boleh. Jadi pekerjaannya harus halal, kemudian juga mendapatkan izin orang tua, khususnya ayah kalau dia masih belum menikah. Kalau dia sudah menikah, maka dia harus izin sama suaminya, boleh nggak bekerja gitu. Dan kalau dia sudah bekerja, maka kewajiban di rumah menjaga, mengatur rumah tangga dan juga mengatur rumah dan juga mendidik anak apakah terlalaikan atau tidak itu dipertimbangkan. Banyak hari ini yang kemudian fokus karir tapi anaknya nggak dididik. Banyak yang fokus karir tapi kemudian rumahnya berantakan. Ini bermasalah berarti. Karena nanti kalau kita berbicara masalah seorang wanita itu istilah para ulama tuh ummu warabatul bait. Wanita itu defaultnya adalah seorang ibu dan pengatur rumah. Seorang ibu yang mendidik jadi madrasatul ula bagi anaknya. Artinya ibu itu punya kewajiban juga mendidik anaknya. Kemudian juga berkewajiban untuk mengatur rumahnya supaya tetap rapih. Nah, gitu. Maka kalau dua itu terjalankan dengan baik dan hak-hak suaminya diturunkan dengan baik, maka tidak ada alasan bagi suami untuk tidak mengizinkan istrinya untuk bekerja. Tapi kalau di rumah aja berantakan, terus izin kerja, ya jangan marah kalau suaminya nggak ngizinin. Benerin dulu di rumah kan gitu. Nah, saya rasa itu nanti bisa dibicarakan dengan suami kalau memang sudah menikah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab. Terima kasih Ustaz. Semoga terjawab ya Mbak Jihan. Selanjutnya di kolom komentar Ustaz dari Mbak Inaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya soal kewajiban suami istri Ustaz. Saat suami istri sama-sama bekerja dan kemudian suami bangkrut lalu istri yang menafkahi keluarga. Dan istri dan istri tadi lupa kewajiban yang
lupa kewajibannya karena bekerja dan suami masih nganggur itu gimana Ustaz? Terbalik kan Ustaz? Ya, pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah em, bekerja itu kewajibannya suami. Istri itu kalau dia bekerja hukumnya mubah, boleh. Nah, kemudian ketika kasusnya adalah suaminya bangkrut, terus istrinya itu yang menggunakan hartanya untuk menafkahi keluarga, maka akadnya boleh terhutang. Misalkan, Mas, kamu kan nggak punya penghasilan buat nafkahin aku, ini aku utangin dulu. Nah, boleh. Jadi utangin dulu. Tapi kan ya masa begitu banget sama suami kan gitu kan. Ya udah, Mas, ini aja udah ini aku ridho deh hartaku kita buat makan bareng aja nggak apa-apa. Ya nggak masalah. Mau diakatkan utang boleh, mau memberikan sedekah kepada suami itu boleh. Bahkan justru sedekah paling utama adalah kepada kerabat terdekat. Dan kerabat terdekat kita adalah suami dan istri kita. Jadi sedekahnya suami paling baik adalah kepada istri, dan sedekahnya istri paling baik adalah kepada suami. Itu harus harus dipahami dulu. Sehingga nanti terjadi eh, hubungan yang baik antara istri dan suami yang saling memberi, kan gitu. Kemudian, ya kalau yang terakhir itu masalah. Ketika istri tadi jadi lupa tentang kewajibannya sebagai seorang istri, masalah ini. Dan suaminya masih nganggur. Lah, suami kok nganggur? Suami itu harusnya apa bekerja, nggak boleh nganggur. Kalaupun dia bangkrut, ya udah buat usaha baru lagi. Kalau nggak punya modal ya sudah bekerja saja, minta apa cari pekerjaan. Susah, cari kerjaan susah loh. Kerjaan susah itu kerjaan apa dulu? Kalau kerjaan kantoran, iya saingannya banyak. Loh, kalau nyangkol, nanem, jualan atau kemudian nguli itu juga bekerja. Siapa yang mengharuskan kita kerja kantoran? Nggak ada. Kewajiban dari Allah cuma bekerja. Dan ketika rezeki datang, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerja sama rezeki itu nggak ada urusannya, nggak ada sangkut pautnya. Orang kadang kerja dapat rezeki, kadang enggak. Orang kadang nggak kerja juga kadang dapat rezeki, kadang enggak. Makanya kerja itu cuma menjalankan kewajiban sebagai seorang laki-laki. Dan jangan menstandarkan diri, pokoknya saya harus bekerja sebagai pekerja kantoran. Siapa yang mewajibkan begitu? Nggak ada. Kewajiban suami harusnya hanyalah bekerja. Kalaupun kerja kantoran nggak ada, yaudah kerja biasa. Nguli bisa, bersih-bersih bisa. Itu ada Yanto suruh itu kan begitu. Dia nggak punya pekerjaan, terus dia tawarkan, yuk mau disuruh-suruh aja, yang penting halal. Itu udah bekerja itu bagus itu, punya punya nafkah akhirnya kan gitu. Artinya harusnya nggak ada suami nganggur itu harusnya. Kecuali suami yang sakit, suami yang lumpuh, baru dia nganggur. Tapi kalau dia sehat walafiat, nggak boleh nganggur. Ini masalah nanti kalau ketemu sama laki-laki yang nganggur itu. Berbahaya itu. Nggak boleh itu. Hmm. Karena dia ada kewajiban bekerja pada laki-laki. Kalau perempuan nganggur, nggak masalah. Karena memang nggak ada kewajiban bekerja. Nah ini jadi kebalik kan gitu. Yaitu istrinya harus nggak boleh begitu. Dia harus tinggalkan pekerjaannya, harus jalankan kewajibannya. Kalau kalau gara-gara dia bekerja, harus kewajiban sebagai istrinya terbengkalai. Jangan sampai kita itu mendahulukan yang mubah daripada yang wajib. Menjalankan kewajiban sebagai seorang istri itu hukumnya wajib. Wajib itu kalau ditinggalkan berdosa dia. Sementara bekerja itu hukumnya mubah, boleh. Boleh itu nggak berpahala dan juga nggak berdosa. Tapi meninggalkan kewajiban itu pasti berdosa. Melaksanakan kewajiban itu berpahala besar. Makanya kalau pekerjaannya menghambat dia menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, tinggalkan pekerjaannya. Nah, sesimpel itu kalau bicara Islam ya. Ini kita bicara dalam sudut pandang Islam. Dan yang saya pelajari adalah yang saya pahami demikian, dan itu yang membuat rumah tangga saya dan istri saya itu jadi mudah gitu loh. Jadi jelas dasarnya apa, begitu. Allah bisa semoga menjawab. Kurang Ustaz atas jawabannya ya. Semoga terjawab ya Mbak Ina ya. Oke, selanjutnya teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada. Oke, yang baru raise hand boleh Mbak Devi. Mbak Devi ya. Silakan Mbak Devi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya mohon izin bertanya.
Saya ini kan anak perempuan pertama yang sekarang ini masih punya adik yang masih bayi. Terus saya itu ada keinginan jika jika saya menunda menikah karena eh, ingin membantu finansial orang tua saya dulu, karena saya khawatir jika sudah menikah nanti tidak bisa sering membantu finansial orang tua saya karena mungkin nanti saya tidak bekerja gitu. Apakah diperbolehkan, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Ini Mbak Devi dari mana ya? Medok dari Jawa ya? Atau dari mana Mbak? Iya, dari Brebes, Ustadz. Oh Brebes, Masya Allah, Jawa Barat gitu. Jawa Tengah ya? Brebes saya juga lupa. Brebes Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Sama saya Baik, nggak tahu untuk juga Mbak sih. Devi, saya Jawa Timur Mbak. Saya dari Blitar, Jawa Timur. Aslinya Blitar, Bu. Sekarang tinggal di Lampung. J, Alhamdulillah. Yang jelas, pertama begini Mbak. Em, Kondisi kita hari ini memang kondisi yang eh, tidak ideal ya, di mana kondisi ekonomi kita serba kapitalisme, sehingga kehidupan kita itu ya serba kapitalis. Ya. Sehingga kalau kita kita hidup tidak bekerja seolah-olah ya nggak dapat rezeki kan gitu. Padahal dalam Islam nggak begitu. Dalam Islam nggak begitu. Ini sudah memang kondisi sistematik yang membuat kita jadi hidupnya susah begini. Eh, tapi ketika kita sebagai anak perempuan pertama, kemudian juga punya bayangan bekerja membantu kehidupan orang keluarga itu nggak salah, asalkan pekerjaannya halal dan kemudian diizinkan oleh orang tua. Kemudian kita menunda nikah gara-gara itu, ya sebenarnya nggak ada masalah juga, nggak ada masalah juga. Nggak ada larangan juga begitu karena menikah itu kan pilihan, menikah itu hukumnya tidak sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kalau kita sepertinya kok seperti Mbak Mbak Devi ini eh, tidak sampai level apa yang kan para ulama itu membagi hukum nikah itu hukum asalnya sunnah tapi bisa sampai wajib ketika dia punya syahwat yang sangat tidak terkendali baru dia wajib nikah. Nah, biasanya kalau orang sudah sibuk bekerja itu syahwatnya juga apa ya, tertahan, tertekan sehingga tidak terlalu tereksplor begitu. Maka saya rasa juga nggak sampai level haram ketika Mbak bekerja. Ini dia boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Hanya saja bayangan bahwasannya nanti ketika sudah menikah itu tidak bisa membantu orang tua itu sesuatu yang masa depan yang nggak bisa dipastikan. Saya udah menikah dan saya tetap bisa membantu orang tua saya. Bahkan saya juga membantu keluarga daripada istri saya. Artinya tetap bisa kok saling membantu itu. Tergantung bagaimana komunikasi kita dengan pasangan kita. Makanya nanti pilih pasangan yang siap untuk juga mau membantu keluarga kita. Jadi jangan cuma mau dengan kita saja tapi nggak mau dengan keluarga kita. Kalau saya dulu ketika nikah itu menjelaskan keluarga saya detail banget. Bapak saya begini, ibu saya begini, rumahnya di sini. Oh detail banget saya jelasin. Mau nggak dengan saya dan keluarga saya? Kalau mau ayo, kalau enggak ya sudah cari yang lain. Lo Islam tuh sesimpel itu gitu loh. Makanya jangan dibuat ribet sendiri. Yang buat ribet tuh kadang-kadang pandangan kita yang enggak yang kadang-kadang tidak didasarkan pada pandangan Islam. Islam itu tidak membuat kita sulit, mudah kok semuanya dengan Islam itu. Maka semangat Mbak Devi, semoga Allah berkahi, semoga Allah mudahkan urusannya dan sehingga nanti dimudahkan juga dalam pernikahan sehingga tidak harus menunda sampai lama ya karena Mbak Devi kan perempuan kalaupun nanti ingin bekerja atau ingin menunda pernikahan dipikir-pikir matang-matang mau sampai umur berapa karena perempuan itu ada masa menopause ada masa mulai hilang mekarnya. Kalau masih umur 20, masih 19, 20, 21 itu oke lah. Tapi kalau sudah di atas 25, sepertinya Mbak Devi harus berpikir ulang target nikahnya umur berapa. Karena nanti Mbak Devi akan kalau apa namanya menikah kan tentunya ingin berketurunan ya. Maka baiknya ya 25 itu batas 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 maksimal lah kalau memang ingin muda.
sampai umur 25. Walaupun di atas itu juga tetap boleh-boleh aja. Tapi idealnya 25 lah. Kalau lebih itu ya nanti khawatirnya kita sudah semakin tua, anak kita masih kecil-kecil. Begitu. Itu saya dulu begitu. Jadi ini jangan juga ikut standar saya juga ya. Karena dalam Islam itu tidak ada kewajiban nikah di umur 25, nggak ada. Lebih daripada itu boleh, kurang juga boleh, asalkan sudah mampu. Kalau saya pribadi dulu membuat perhitungan, kalau saya umur 25, nanti saya punya anak umur 26, terus anak saya nanti umur 14 tahun, saya umur 40 tahun, oh saya masih gagah, saya masih kuat. Tapi kalau saya nikah umur 30, nanti anak saya umur 40, anak saya masih 10 tahun. Wah, anak saya masih kecil, saya masih udah umur 40 tahun. Akhirnya, apalagi kalau nikahnya umur 35, baru nikah, punya anak, nanti kita umur 40, anak kita masih 5 tahun, masih kecil. Wah, itu kan tenaga kita semakin lama semakin lemah ya. Makanya eh, berpikir ke sana juga saya dulu itu waktu menikah, akhirnya saya menikah di umur 23 mau 24 pada waktu itu. Alhamdulillah. Nah, semoga menjawab Mbak Devi. Barakallahu fiik. Baik, Wa iyak. Ustaz, atas jawabannya semoga terjawab Mbak Devi. Oke, selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir ya kali Ustaz, Oke, boleh. dari Mbak Lia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau bertanya, ada seorang Ikhwan ya, Ikhwan ingin berkenalan dengan kita, tapi di sisi lain Ikhwan tersebut dekat sama wanita lain. Juga apakah sebaiknya kita menolak dia mau berkenalan dekat sama kita atau tetap dijalani dulu karena jodoh kan kita nggak tahu. Bentar dulu, ini apa berkenalannya dalam konteks apa? Kalau Sepertinya berkenalannya dalam berkenalan saja. konteks kalau sekedar berkenalan ya ngapain kan gitu? Apa tujuannya? Kalau Hmm, tujuannya untuk ta'aruf, ya mending kita boleh berikan syarat. Kalau mau ta'aruf dengan saya, tolong jangan ta'aruf sama yang lain gitu dulu. Selesaikan dulu dengan saya. Kalau cocok kita lanjut, kalau enggak ya udah baru silahkan ta'aruf dengan yang lain. Karena nanti juga kalau bagi laki-laki itu memang bisa ya bercabang. Karena memang laki-laki, nah kalau untuk ta'aruf oke. Kalau taruh. laki-laki itu begini, laki-laki itu Allah perbolehkan menikah lebih daripada satu. Maka kalau dia sekali ta'aruf langsung 4 gitu, ya boleh-boleh saja. Tapi kan secara adab itu nggak baik, menyakiti hati perempuan begitu itu. Maka kalau mau ta'aruf ya satu dulu aja. Kalau mau ta'aruf sama saya dulu atau sama dia dulu kan gitu. Tapi kalau bagi perempuan karena dia hanya boleh menikah dengan satu laki-laki, maka perempuan nggak boleh ta'aruf lebih daripada satu laki-laki pada satu waktu. Maka kalau lagi ta'aruf ya jangan buka pintu dengan yang lain. Selesaikan dulu ta'aruf dengan yang ini, kalau nggak jadi baru buka lagi pintunya untuk ta'aruf lagi dengan yang lain. Nah gitu. Jadi apa kasih syarat aja. Itu kalau laki-laki dibuat begitu, itu biasanya nanti bahaya itu. Apalagi dia belum menikah, udah punya cabang itu bahaya itu. Lebih baik cari yang memang fokus dengan kita untuk bertaruh dengan kita. Kalau dia udah bercabang sebelum menikah begitu, saya khawatirnya apa yang membuat dia tertahan untuk tidak tidak mencari cabang juga nanti ketika sudah menikah. Nah, gitu. Orang sebelum menikah aja dia udah bercabang, apalagi setelah menikah gitu. Nggak ada jaminan juga ya. Maka gitu Mbak. Maka disyaratkan saja kalau mau taruh sama saya aja. Kalau enggak ya enggak. Tenang aja. eh, Laki-laki itu banyak kok. Perempuan juga banyak. Jadi jangan jangan mengkotakkan diri cuman dia saja laki-laki di dunia ini. Enggak, banyak. Banyak. Nah, teman saya itu bisa taruh sampai belasan kali itu karena nggak cocok juga kan gitu. Tapi nggak masalah. Walaupun belasan kali taruh nggak jadi-jadi, itu berpahala semua itu perbuatannya itu. Kenapa? Karena taruh itu syariat. Dia sedang menjalankan syariat, maka dia berpahala menjalankan syariat itu. Tapi kalau pacaran berkali-kali, dosa itu. Jadi jangan bangga punya banyak mantan. Mending bangga punya banyak pernah taruh. Nah, itu lebih berpahala gitu. Olah olam bisawab. Semoga Baik. menjawab. Ya, semoga menjawab ya Mbak Lia. Oke, baik, terima kasih.
Oke, baik, mungkin kita cukupkan aja untuk tanya jawab pada malam hari ini ya, pada sesi malam hari ini. Mungkin Ustadz ada yang ingin disampaikan pada teman-teman yang di sini yang mana pengen menikah atau yang sudah selesai menikah tentang keluarganya gitu. Ya, baik. Jadi teman-teman semuanya, pesan terakhir di pertemuan kita pada malam hari ini, menikah itu syariat. Jadi menjalankan syariat itu perlu ilmu supaya bernilai ibadah. Maka teman-teman semuanya teruslah belajar ilmu sampai nanti kita siap untuk menikah. Dan ketika setelah menikah juga jangan berhenti untuk terus belajar. Karena masalah rumah tangga itu juga perlu disikapi dengan ilmu. Maka semoga Allah mempertemukan kita semua dengan jodoh-jodoh yang solih dan solihah. Dan ingat, kita menikah tujuan utamanya adalah untuk ibadah kepada Allah dan visinya adalah untuk memperjuangkan agama Allah. Maka jangan berhenti sampai pada romantisme pernikahan biasa. Tapi ikutilah jejak Rasulullah menikah untuk juga perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu nanti pernikahan kita akan lebih berkah dan Allah akan menjaga kita bisa sampai bersama dengan pasangan kita sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Semoga ya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan terima kasih Ustadz atas materi dan pesan yang telah diberikan dan juga jawaban pada teman-teman juga telah diberikan juga. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk Ustadz dan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Amin, amin, amin. Baik, alhamdulillah sudah selesai acara kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan melafazkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau lupa pula kita beristighfar 3 kali sebelum kita tutup. Astagfirullahaladzim, Astagfirullah. astagfirullahaladzim, Astagfirullah. astagfirullahaladzim. Dan doa khafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik. Terima kasih Ustadz dan terima kasih teman-teman yang telah mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Terima kasih dan sebanyak ini sudah sampai 30 orang. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan Tapi dalam acara. semuanya perempuan. Ya, Rata-rata semuanya perempuan ini, Pak. semua. Patah-patah Masya Ustadz. Allah. Iya, iya, iya. Oke, Tiba-tiba oke. hilang-hilang suara Ustadz. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas materinya ya. Aduh, ngulang lagi jadi belibet. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Izin Insya Allah keluar ya. pertengahan Agustus kita ketemu lagi. Ya, amin Oke, ya rabbal alamin. monggo.